Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd. Bagaimana kabarnya anak-anakku yang soleh dan solehah? Ustaz doakan mudah-mudahan kalian dan keluarga senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Ya baiklah, anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya kita berjumpa kembali di mata pelajaran tematik kelas 3. Nah, sekarang kita masih membahas di tema 1 tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Sekarang kita sudah masuk di subtema yang ketiga, yaitu perkembangan hewan. Dan sekarang kita akan mempelajari di pembelajaran 5 dan 6. Ya, namun sebelum kita masuk ke pembelajaran yang lebih jauh, mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan muttaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Ya, baiklah anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang perkembangan hewan itu namanya ikan. Ya, dia dari mulai ikan dewasa, kemudian bertelur, kemudian berkembang biak sampai menjadi ikan dewasa kembali. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang daur hidup katak. Nah, kira-kira katak itu daur hidup seperti apa? Ya, dari mulai katak dewasa, kemudian ada telur, ada juga di situ namanya berudu atau kecebong, kemudian katak di situ ya katak kecil ya, tapi masih ada ekornya. Nah, sampai menjadi katak dewasa kembali. Sekarang kita akan coba bahas satu persatu. Nah, jadi dari mulai katak dewasa, kemudian katak dewasa itu bertelur. Nah, telur itu bisa banyak ya, bisa ratusan bahkan ribuan dan biasanya di air. Kemudian setelah telur dalam beberapa hari, kemudian telur itu menetas dan menjadi berudu. Nah, kemudian setelah menjadi berudu, ya dalam beberapa waktu, kemudian menjadi berudu berkaki. Nah, perbedaannya kalau yang atas itu berudu tidak ada kakinya, tapi sama-sama ada ekornya. Nah, setelah dari berudu berkaki, kemudian menjadi katak berekor, ya menjadi katak katak berekor. Ya, dan perlu kalian ketahui bahwasanya ketika dari berudu, kemudian berudu berkaki, dan dari katak berekor itu adalah mereka itu bernafas dengan apa? Dengan insang. Nah, namun setelah menjadi katak muda dan sampai katak dewasa, nah itu bernafasnya dengan apa? Dengan paru-paru dan dengan kulit. Nah, itu perbedaannya. Ya, jadi perbedaan ketika katak itu ketika masih kecil itu bernafasnya apa? Dengan insang, tapi setelah besar ya setelah katak muda ya sampai katak dewasa lah bernafasnya dengan paru-paru dan insang. Nah, itulah daur hidup katak. Nah, sekarang apa kalian tadi sudah memahaminya? Insya Allah paham. Nah, kalau sudah paham, nah di sini ayo mengamati. Ya, Ustadz akan berikan satu pertanyaan. Di sini ada pertanyaan setelah kalian tadi menyimak daur hidup kata. Kira-kira dalam tahapan apakah hal yang paling penting dari daur hidup kata? Ya, bisa jawab? Iya, betul sekali. Jawabannya adalah yaitu pada fase telur. Kenapa pada fase telur? Karena telur katak tidak memiliki cangkang telur, tetapi hanya dilindungi lapisan seperti jeli. Jadi sangat rentan. Ya, rentan apa? Rentan rentan pecah, kemudian juga rentan dimakan sama hewan yang lainnya. Nah, itu jadi fase yang paling penting dari daur adalah yaitu fase telur, karena telur katak tidak memiliki cangkang telur, tetapi hanya dilindungi lapisan jeli saja. Ya, baiklah anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya bertanya nih, kira-kira bagaimana belajar kalian dengan hewan-hewan yang ada di lingkungan sekitar? Nah, kira-kira menyenangkan, bukan? Menyenangkan tidak? Nah, Masya Allah, mudah-mudahan menyenangkan ya. Nah, kemudian belajar mengenal lingkungan sekitar memang sangat menyenangkan.
Ya, kalian bisa mengenali bermacam-macam tumbuhan. Nah, kalian juga ya bisa mengenali bermacam-macam hewan. Ada ayam, ikan, kupu-kupu, katak, dan hewan yang lainnya. Nah, sekarang kira-kira saya tanya nih, pernahkah kalian memegang hewan tersebut? Ya, saya tanya nih kira-kira siapa di antara kalian yang pernah memegang ayam, memegang ikan, memegang kupu-kupu, atau memegang katak? Nah, adakah teman kalian yang tidak berani memegang kupu-kupu, katak, atau hewan yang lain? Nah, pasti ya di antara kalian ada yang berani memegang hewan tersebut, ada juga yang tidak berani memegang hewan-hewan tersebut. Ya, kalian tentu mempunyai teman yang beragam keberaniannya. Dalam bermain dengan hewan yang ada di lingkungan sekitarnya, ada yang berani memegang kucing, katak, kupu-kupu, dan hewan yang lainnya. Ya, namun ada juga yang agak-agak takut gimana gitu. Ya, jadi dari teman kalian tuh ada yang berani bahkan apa namanya hewan buas juga kayak seperti misalnya ada berani memegang ular, nah, kira-kira sama memegang ular. Tapi ada juga yang takutnya, nah, hanya memegang ikan aja merasa takut. Nah, kemudian, nah, kalau kalian menjumpai teman seperti itu, kalian tidak boleh apa namanya? Nah, bahkan ada juga yang tidak berani sama sekali. Ya, ada juga yang tidak berani sama sekali. Nah, kalau kalian menjumpai teman yang seperti itu, kalian tidak boleh menghinanya atau mengejeknya atau bahkan mungkin membulinya. Nah, ya, kalian juga harus menghargai temanmu itu. Nah, sekarang kira-kira pertanyaan ini. Nah, Ustaz tanya nih, kira-kira apakah saran kalian ya yang kalian berikan kepada teman kalian yang belum mempunyai keberanian agar dia bisa lebih berani? Sekali lagi, apakah saran yang kalian berikan kepada teman kalian yang belum mempunyai keberanian agar dia bisa lebih berani? Ya, silakan kalian jawab. Ya, bagaimana sarannya kepada teman yang belum memiliki keberanian? Ya, baiklah anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita akan coba membahas yaitu tentang apa namanya? Perkalian bersusun. Di sini ada contoh soal. Ya, soalnya adalah Pak Usman memiliki 5 kolam yang digunakan untuk memelihara ikan. Nah, jika tiap kolam berisi 150 ekor, berapakah jumlah ikan Pak Usman? Nah, sekarang kita akan coba jawab sama-sama. Ya, Pak Usman memiliki 5 kolam. Tiap kolam berisi 150 ikan. Nah, berarti jumlah ikan seluruhnya adalah, nah kita bahas satu persatu. Nah, berarti 150 dikali 5. Kira-kira berapa? 150 dikali 5. Kita menggunakan perkalian bersusun. Nah, yang pertama adalah 5 dikali 0. Ingat ya, setiap bilangan dikalikan dikalikan 0 ya, bilangan berapa saja. Apabila dikalikan 0 maka hasilnya 0. Nah, kemudian kedua, 5 dikali 5. Ya, 5 dikali 5 hasilnya 25. Nah, sekarang kita untuk yang apa namanya? Satuannya kita tulis, kemudian yang puluhannya naik ke atas. Nah, kemudian ketiga adalah 5 dikali 1. Nah, 5 dikali 1. Nah, perlu kita juga bahwasanya setiap bilangan yang dikalikan dengan angka 1 maka hasilnya tetap. Ya, tetap bilangan tersebut. Kalau tadi ketika setiap bilangan dikalikan dengan angka 0 maka hasilnya 0. Nah, kalau angka apa namanya? Setiap bilangan dikalikan dengan angka 1 maka hasilnya bilangan tersebut ya masih tetap. Nah, seperti ini. 5 dikali 1 hasilnya 5. Kemudian ditambah tadi yang dari puluhan ya 25. Jadi 5 ditambah 2 sama dengan 7. Nah, jadi jumlahnya adalah 750 ya. Jadi 150 dikali 5 sama dengan 750. Gimana? Gampang? Insya Allah gampang. Nah, kalau kalian gampang dan sudah memahaminya, nah Ustadz kasih tugas ya di sini.
Tugasnya adalah buatlah soal cerita untuk soal berikut. Nah, di sini ada soal yang sudah dijawab, yaitu soalnya 130 kali 4 sama dengan 420. Kalian silakan buat soal cerita seperti contoh di samping. Ya, baiklah. Dan aku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang perhatikan ada beberapa penyakit yang bisa ditularkan dari hewan, di antaranya adalah nyamuk dan lalat. Ya, nyamuk dapat menularkan penyakit seperti ada demam berdarah dan sebagainya. Eh, Adapun lalat dapat menularkan penyakit perut. Nah, kira-kira ada yang tahu tidak seperti apa atau bagaimana daur hidup nyamuk dan lalat? Nah, sekarang kita akan coba bahas daur hidup nyamuk dan lalat. Nah, di sini perhatikan, yang pertama kita akan bahas daur hidup nyamuk, bahwasanya. Nah, di sini dari nyamuk dewasa kemudian bertelur. Nah, ingat ya, nyamuk bertelur di air. Nah, kemudian setelah beberapa waktu itu menjadi jentik. Nah, dan dalam waktu 5 sampai 7 hari menjadi kepompong ataupun pupa. Kemudian dalam 1 sampai 2 hari menjadi nyamuk dewasa kembali. Itulah kita harus sadar nyamuk ini merupakan apa namanya, daur yang cepat ya, yang cepat ya kalau nyamuk. Kemudian yang kedua, kita akan bahas daur hidup lalat. Nah, kira-kira seperti apa? Nah, di sini dari lalat dewasa kemudian bertelur, kemudian menjadi larva, kemudian menjadi pupa, dan kemudian kembali menjadi lalat dewasa kembali. Nah, seperti itu ya. Nah, perlu kita ketahui bahwasanya tadi bisa katakan bahwa lalat dapat menularkan penyakit perut. Nah, tapi Rasulullah SAW telah mengabarkan bahwasanya ya apabila minuman kalian dimasuki lalat, maka jangan dibuang, boleh diminum, tapi harus dicelupkan dulu. Ingat ya, apabila misalkan kalian apa namanya, pagi-pagi bikin teh atau kopi, kemudian dia ditutupin, tiba-tiba ada lalat masuk. Nah, jangan dibuang lalatnya, tapi dicelupkan terlebih dahulu. Karena apa? Karena kata Rasulullah bahwasanya dalam sayap lalat itu yang satu ada racun, tapi yang satu ada penawarnya. Jadi ingat, nah itulah apa namanya, keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, bisa menaruh dari ya, yang satunya racun tapi satu ada penawarnya. Jadi ketika ada minuman ya yang dimasuki lalat, jangan dibuang dulu tapi dicelupkan terlebih dahulu ya. Ya, baiklah anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalat suka hinggap di tempat kotor, misalnya sampah. Ya, pada saat yang lain lalat suka hinggap pada makanan. Akibatnya orang yang makan makanan yang dihinggapi lalat dapat sakit perut. Oleh karena itu, sampah tidak boleh dibuang sembarangan. Ya, sampah harus dibuang di tempat sampah. Kemudian, selain itu, tempat sampah hendaknya selalu ditutup agar tidak dihinggapi lalat. Nah, sekarang pertanyaan kira-kira, sudahkah kalian membuang sampah di tempat sampah? Nah, pertanyaan lagi nih, kira-kira bagaimana sikap kalian ketika melihat orang yang membuang sampah sembarangan? Nah, misalkan kalian melihat teman kalian, ya ketika di sekolah ataupun di rumah setelah jajan, karena bekas makanan, bekas minuman, itu membuang sampah yang sembarangan, tidak di tempat sampah. Kira-kira apa sikap kalian ketika melihat orang atau teman kalian yang membuang sampah sembarangan? Ya, saya jawab. Ya, kan anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi apabila kita membuang sampah sembarangan, maka lingkungan akan menjadi kotor, ya tidak bersih. Ya, udara juga tidak bersih. Nah, apalagi kalau bekas minuman misalkan musim hujan, kemudian dimasuk apa? Kemasukan air hujan, kemudian lama-lama sampai bisa di apa namanya? Nyamuk bisa bersarang, bahkan bisa bertelur, berkembang biak di situ. Nah, jadi saya sarankan ya pada kalian bahwasanya kita harus senantiasa menjaga kebersihan lingkungan. Di lingkungan yang bagaimanakah kalian suka tinggal? Ya tentu saja ya, kita ingin bahwasanya tinggal di lingkungan yang bersih dan sehat.
Nah, lingkungan yang bersih dan sehat merupakan idaman semua orang. Nah, kira-kira bagaimana cara agar menjaga kebersihan lingkungan? Nah, di sini sudah memberikan beberapa cara untuk atau agar kita bisa membersihkan lingkungan. Ya, yang pertama adalah memelihara kebersihan lingkungan rumah. Kemudian yang kedua, menjaga kebersihan lingkungan permukiman. Yang ketiga itu menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Dan yang keempat, yang terakhir, menjaga kebersihan di lingkungan tempat umum. Ya, jadi kita apabila ingin mendapatkan lingkungan tempat tinggal kita yang bersih, yang asri, yang nyaman dan sehat, kita harus membiasakan atau menjaga 4 cara ini, yaitu dengan memelihara kebersihan lingkungan rumah, kemudian menjaga kebersihan lingkungan permukiman, menjaga kebersihan lingkungan sekolah, dan menjaga kebersihan di tempat tinggal. Nah, itulah beberapa cara kita bisa menjaga kebersihan lingkungan. Ya, baiklah anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya mungkin itu saja yang dapat Ustaz sampaikan. Ya, sebentar. Nah, perhatikan di sini ada contoh soal. Nah, soalnya adalah 320 dikali 4 dapat dihitung dengan cara bersusun seperti ini ya. Perhatikan, 320 dikali 4. Nah, yang pertama itu adalah kita kalikan 4 dengan 0 dulu. Ya, kalikan pertama 4 kali 0 hasilnya 0. Kita simpan 0. Kemudian yang kedua, nah berikutnya 320 4 dikali dengan 2. Nah, hasilnya 8. Kita simpan 8. Kemudian berikutnya, nah di sini yaitu 320 ya 4 kalikan dengan 3, hasilnya 12. Nah, kita simpan 12. Ya, jadi 320 kali 4 hasilnya 1280. Nah, gampang ya. Ini adalah menghitung perkalian dengan cara bersusun. Nah, kalau gampang, sekarang mari kita mengamati di sini. Ya, ada tugas buat kalian ya. Kerjakan soal berikut seperti contoh di samping. Nah, di sini ada soal Pak Rahmat memiliki 4 kotak telur, tiap kotak berisi 140 telur. Berapa jumlah telur yang dibeli Pak Rahmat? Silakan kalian kerjakan ya seperti contoh di samping ya. Baiklah, anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Ya, kurang lebihnya mohon maaf kalau ada kurang atau khilafan ataupun ada kata-kata yang kurang berkenan. Mudah-mudahan kalian bisa mengambil faedah dan memahami apa yang telah tadi Ustaz sampaikan. Ya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya. Dan mari kita sama-sama tutup pembelajaran dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.